妻の一人になってほしい。僕だっていつでも近くにいるわけじゃん。私のaku愛すのapa de empor. Seika and the gang sedang berada di kantin sekolah. Mereka membahas liburan musim panas yang sebentar lagi akan dimulai. Amyu berniat pulang kampung dan bertemu dengan orang tuanya. Berbeda dengan Seika, dia akan pergi ke Aistria untuk menyelesaikan permasalahan soal naga. Benarnya Amyu ingin ikut, namun Seika melarangnya karena orang tuanya pasti sudah menunggunya. Mebel menawarkan diri untuk ikut dengan Seika, namun Seika melarangnya karena dia harus belajar dan orang tuanya pasti menunggunya juga. Seika mengajak Yipa untuk pergi. Yipa sangat gugup karena dia memang ingin ikut, namun tak berani bilang. Dan saat diajak, dia menjawab dengan sangat gugup. Tak lama datang dua orang berpenampilan baju bangsawan ke sana. Mereka adalah Pangeran Aistria, Cecil dan pelayannya. Cecil berkomentar ini itu tentang bangunan akademi. Dia juga berkata bahwa bangunannya sudah tua dan harus direnovasi ulang. Mereka langsung menghampiri meja Seika, memperkenalkan diri. Seika pun memberi hormat dan berbahasa basi, tidak harus menjemputnya ke sana. Cecil berbicara ini itu tentang akademi pada Seika. Namun saat dia melihat Yipa, gelagatnya langsung berubah. Dia langsung memuji kecantikan Yipa. Bahkan Cecil mengajak Yipa untuk bergabung di harem kerajaannya dan menjadi salah satu dari sekian banyaknya istrinya. Yipa menolak dengan sopan. Dia memberitahu Cecil bahwa Yipa adalah budak Seika. Jadi dia tak mungkin menerima tawaran itu, sungguh di luar nalar. Cecil malah bertanya harga untuk membeli Yipa pada Seika di tempat yang sangat umum seperti itu. Untung pelayannya mengingatkan bahwa itu bukanlah saat yang tepat. Mereka berpindah ke ruangan tamu yang disediakan oleh akademi. Seika langsung membuka pembicaraan mengenai naga. Cecil menjelaskan bahwa sejak ratusan tahun lalu Aistria sudah berpendampingan dengan naga. Bahkan naga membantu kerajaannya saat diserang penjajah tempo hari. Namun entah kenapa minggu-minggu ini tingkah naga aneh. Naga itu selalu menyerang kebun dan ternak penduduk. Seika bertanya kenapa naga bisa hidup berdampingan dengan naga, padahal naga adalah salah satu hewan liar yang sangat langka. Pangeran Cecil bilang bahwa legenda mengatakan bahwa Ratu Aistria meneteskan naga sejak dari telurnya. Jadi naga itu bisa berdampingan rukun dengan kerajaan. Pangeran Cecil meminta Seika untuk menyelidiki kenapa sikap naga berubah dan mencari tahu alasannya. Setelah selesai membicarakan naga, Cecil langsung menatap Yipa dan mengajak mereka makan malam bersama. Untung sekretarisnya menjelaskan bahwa itu terlalu buru-buru dan akhirnya Cecil pamit untuk pergi. Saat Seika sedang santai berjalan sambil melamun, dia ditarik dan langsung dijatuhkan ke semak-semak. Seika kira dia akan dipaksa melakukan jarkut, namun ternyata itu Amyu dan Mebel. Mereka bertanya apa yang mereka bicarakan dengan Cecil, dan yang menjadi intinya apakah Seika menjual Yipa dengan Cecil, dan jangan sampai Seika menawarkan Yipa untuk menjadi anggota harem kerajaan. Akhirnya Seika dan Yipa meninggalkan akademi dan menuju kerajaan Aistria bersama rombongan Pangeran Cecil. Yipa berkata bahwa dia sangat senang karena bisa berjalan-jalan ke luar negeri. Semua itu berkat naga. Yipa bilang dia ingin melihat seseorang kesatria menaiki punggung naga, walaupun itu hanya di dunia dongeng.
namun Yipa tetap berharap bisa melihatnya. 一緒の馬車に乗らないかって誘われたよ。でハレムに向かいたいわけじゃないと思うけど。いやする。顔色悪いけど大丈夫？ Mereka sampai di kerajaan Aistria. Saat Yipa sedang menikmati udara di sana, tiba-tiba muncul naga langsung menyerang mereka. Untung bisa dihindari, namun membuat Yipa sampai terjatuh. Muncullah seekor harimau yang terbuat dari lahar. Harimau itu langsung menyerang naga sampai membuat naga itu pergi. Sayangnya harimau lapa itu malah melihat Yipa yang sedang duduk di tanah. Harimau menghampiri Yipa seperti ingin menjadikannya makanan-makanan ringan. Untung Seika telah bersiap dan langsung membuatkan Kekai mengalami Yipa agar bisa menahan pergerakan harimau itu. Saat Seika berlari mendekat dan telah siap dengan kertas santetnya, tiba-tiba harimau itu didatangi oleh rantai berwarna ungu yang langsung melilit leher harimau itu. Dan ternyata itu adalah perbuatan pemanggil roh. Dia adalah orang suruhan Cecil. Pangeran Cecil bahkan menyalahkan Jack karena rohnya hampir menyakiti Yipa. Mutiara uang dia temukan di dalam lumpur dan hanya harus dia bersihkan agar bisa dia bawa pulang. Seika bertanya mengenai status Jack pada Cecil. Dia pun memperkenalkan mereka berdua, namun mereka malah saling ejek dan tidak menunjukkan sikap saling respek. Seika bingung kenapa Cecil menyewa prajurit. Ternyata Cecil berniat untuk membunuh naga itu karena dia pikir ini adalah jalan satu-satunya agar masalah pelik ini selesai. Seika menyuruh pangeran memikirkannya lagi, karena jika dia menyerang naga itu, pasti naga akan meninggalkan kerajaan Aistria dan akan menyerang kerajaan lain yang berada di kejangkauannya. Cecil memarahi Jack agar bisa sedikit lebih sopan kepada tamu-tamunya, karena tatapan Jack menatap remeh pada Seika. Bahkan Jack menghina Kekai buatan Seika dengan alasan dia bisa menghentikan harimau lapa tanpa sihir dari bocil itu. Jack meninggalkan tempat itu sambil menggerutu karena dimarahi Cecil. Setelah Jack pergi, Pangeran Cecil menceramahi Seika agar tidak memprovokasi orang seperti Jack karena karakternya sangatlah keras. Seika membahas soal naga uang ingin dibunuh dengan Cecil. Dia bertanya apakah ratu dan para prajurit telah setuju kalau naga itu ingin dibunuh, karena lambang kerajaan Aistria adalah naga, dan jika naganya tidak ada akhirnya kerajaan itu akan kehilangan pesonanya. Seperti aku tanpa kamu akan baik-baik saja, tapi tak bisa merasa bahagia. Seika berlanjut memarahi Yipa karena tadi dia hanya disuruh termenung tanpa menggunakan sihir ataupun lari. Yipa beralasan bahwa dia kaget karena benda yang ada di depannya sangatlah besar dan terlihat sangat berat hingga membuat dia shock berat. Seika menegaskan jika seperti itu maka setelah kaget Yipa akan mati. Dia menegaskan Yipa agar bisa menggunakan kekuatannya atau setidaknya berlari, karena dia tidak menjamin selalu berada di samping Yipa saat ada masalah datang menimpanya. Cecil membela Yipa karena dia ingin mendapatkan poin plus dari Yipa agar Yipa menerima undangannya untuk masuk ke grup harem kerajaan dan menjadi salah satu dari istrinya. Mereka pun pergi untuk beristirahat. Keesokan harinya mereka memilih mencari informasi tentang naga itu dan ingin mengumpulkan data-datanya. Akhirnya mereka pergi ke perpustakaan kerajaan. Saat Seika sedang membaca tulisan-tulisan kuno, ternyata di sana diceritakan bahwa kerajaan itu pernah terulang zaman dahulu dan tertulis bahwa naga Aistria ditetas oleh ratu dan hidup berdampingan dengan rakyat ratu. Namun pada ratusan tahun ke depan, naga itu menemukan naga betina. Kemudian kedua naga itu pindah ke atas gunung dan ternyata mereka bertelur di sana. Sejak saat itulah naga itu bersikap aneh, sering menyerang kebun warga karena mencari makan untuk betinanya. Namun telurnya hilang, bahkan naga betinanya pun mati. Namun menurut Yipa, kasus kali ini bukan hanya soal telur,
karena naga betinanya telah mati dulu. Dan untuk mencari tahu, Seika berniat pergi langsung ke gunung menuju sarang naga dan ingin melihat langsung alat yang terjadi. Yipa sempat ingin melarangnya, namun komentar Yipa tak akan berpengaruh dengan tekad Seika. が住んでる？ああ、現地に行って別に戦うつもりはないよ。見つかったら。 Pada malam harinya, saat Seika sedang mempersiapkan kertas sihirnya, pintu kamarnya diketuk. Ternyata itu Yipa. Dia bilang bahwa Pangeran Cecil mengundang untuk tidur di kamarnya. Dia pun meminta pendapat pada Seika. Seika menyuruh agar Yipa tidak menurutinya, dan jika dia mau, dia bisa tidur di kamarnya. Tak menyetujui untuk tidur satu ranjang dengan Seika. Namun saking bego, Seika malah tidur menghadap ke arah sebaliknya. Jadi dia tidak bisa melakukan enak-enak dengan Yipa. Padahal Yipa udah sering kasih kode agar Seika login ke pintu rahasianya. Namun Seika selalu berpura-pura tidak mengerti niat terselubung Yipa. いや、違うと思うんだ。王族のハレムだ。公園の。だけど誰だっていずれおやすみ。 Keesokan harinya Seika terbangun, namun Yipa telah pergi. Rubahnya langsung bilang bahwa dia mulai kasihan pada Yipa karena Yipa sudah mencintai Seika sejak kecil dan masih memendam perasaannya sampai sekarang. Namun Seika tetap mengelak. Dia hanya bilang bahwa itu hanya karena mereka telah berteman dari kecil. Seika menemui Pangeran Cecil dan bertanya tentang undangannya semalam kepada Yipa. Cecil bilang bahwa dia hanya ingin mengobrol dengan Yipa karena dia telah menolaknya. Dia juga ingin membujuk Seika agar menjual Yipa pada dirinya. Dia akan membayar berapapun harganya. Namun Seika menolak. Dia bilang bahwa pilihan ada di tangan Yipa. Jika dia mau, dia akan memberikan Yipa pada Cecil secara gratis. Seika pun minta izin ingin menaiki gunung. Cecil malah senang. Itu artinya Seika akan meninggalkan Yipa selama beberapa hari dan dia akan melancarkan rencananya. Seika ingin berangkat dan dilepas oleh Yipa. Seika berangkat tanpa membawa apapun, hanya tangan kosong. Dia menyuruh Yipa menjaga diri. Seika pun pergi dengan senyuman yang sangat manis. Yipa diajak melihat-lihat kerajaan oleh pelayan Cecil. Dia mengajak Yipa melihat-lihat sambil mengobrol. Dia juga tahu bahwa Yipa bisa mengendalikan roh alam karena Yipa adalah keturunan elf sama seperti dia. Dengan alasan keturunan elf itulah dia terus membujuk Yipa agar masuk ke harem kerajaannya dan menjadi salah satu istri Cecil. Ampura teman-teman Gararaneng, ulung isbek sus.